Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, malam ini kembali lagi di Ansor Podcast di segmen Ceban Cerita Banser. Sahabat-sahabat, malam ini kita kedatangan tamu jauh di mata tapi selalu dekat di hati dan pergerakan. Kita kedatangan Ketua PC Ansor Taiwan dan Gofur, Muhammad Gofur, sama Ketua Kaderisasi Ansor Malaysia dan Rahman. Dan tentunya kita ditemani oleh komandan andalan kita, Dan Heri Budi. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Gofur sama Dan Rahman, gimana kabarnya, Dan? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah. Sehat di Malaysia baru selesai kawin. Piye keadaan suhu di Malaysia sama di Taiwan ini gimana nih? Mau yang Taiwan dulu. Taiwan. Karena Taiwan ini berhubungan dengan kesiapan kita di dalam berpuasa itu loh. Suhu itu penting banget. Kalau dingin, panas Iya, itu kan betul, penting. Iya betul. Kalau Taiwan ini sudah mulai pergantian musim. Yang kemarin tuh masuk musim dingin, sekarang sudah mau masuk musim panas ini. Oke. Untuk Taiwan. Untuk Malaysia. Kalau Di di Malaysia panas dingin. Malaysia itu sama aja sih kayaknya ya. Sama aja dengan Indonesia kayaknya ya. Di Indonesia kayaknya di Madura sekarang hujan, di Malaysia juga lagi hujan. Berarti baru selesai kontak-kontakan sama orang di kampung kayaknya nih. Mas dan Ipeng kurang tanya ini sama Malaysia, tanyakan itu Ipin Upin kabarnya bagaimana? Ya, mereka lagi menjalankan ibadah puasa kayaknya di sana tuh. Upin. Ya, Dan, apa namanya? Kita akan ngobrol-ngobrol, meminta komandan-komandan ini cerita tentang bagaimana proses di tempat masing-masing. Kalau Dan Gofur itu nanti cerita tentang bagaimana situasi di Taiwan, terus proses kaderisasi di Taiwan itu seperti apa, bagaimana menyinkronkan dengan kebiasaan dan budaya orang di sana, keberadaan Ansor Banser di sana itu penerimaannya seperti apa, itu paling kita nanti akan ngobrol-ngobrol banyak tentang itulah. Sama halnya juga nanti di Malaysia. Kalau saya pikir di Malaysia kan agak secara kebudayaan kan agak, ya kita bisa dianggap itu serumpun lah, kita sama Malaysia itu anggap serumpun lah. Kalau di Taiwan nih yang coraknya benar-benar beda nih sama kita nih. Ini yang penting kita bisa ngambil banyak pelajaran dari sana. Bukankah begitu, Komandan dan Heri? Oke, siap, betul. Cuma walaupun serumpun ini Malaysia juga ada asik-asiknya juga. Oh gitu ya? Oh berarti itu Ya, yang makanya itu yang di tetap perlu kita Malaysia itu dengarkan. namanya Ansor Bansernya namanya Malindo, bukan Banser, Malindo, Malaysia, Malaysia Indonesia. Indonesia. Ya, itulah nanti tanyakan sama dan Rohman itu. Oke. Saya dari Dan Gafur dulu ya. Dan Gafur Taiwan. Dan Gafur ini ketua PC Ansor Taiwan. Dan Gafur Ya. asli Tulung Agung kan? Iya. Oh, nggak salah saya asli Tulung Agung lah. Iya, asli Tulung Agung. Asli Tulung Agung. Berproses di Ansor Banser itu di Taiwan atau memang sudah dari Indonesia? Kalau saya proses Ansor Banser sudah di Indonesia. Sudah di sejak Indonesia. Oke. Masih di Indonesia ya. Oke. Itu. Berarti Terus- mulai kapan tuh berproses di Ansor Banser tuh di Indonesia tuh? Kalau saya di Indonesia kurang lebih tahun berapa ya? Semenjak saya kuliah lah, masih duduk di bangku perkuliahan. Aktif tahun 2006 kalau tidak salah. 2006. 2007. Iya. 2006 2007. Berarti pergi ke mulai berangkat kerja di Taiwan itu kapan? Saya berangkat ke Taiwan tahun 2014, masuk ke Taiwan itu. 2014 ya. Iya, Oh, 2014. Lumayan lama. lumayan Untuk lama ya. Di
ikut Ansor di Indo itu. Oh, berarti berproses di Ansor di Indonesia itu lumayan lama ya, dari 2006 sampai 2013 mungkin ya? Iya, kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu ya. Kurang lebih. Oke, menarik tuh. Berarti apa pengalaman beransor di Indonesia itu yang membuat apa Dan Gofur ini menginisiasi kehadiran Ansor di Taiwan. Oh. Di Taiwan. Sebelum saya masuk ke situ, nanti apa kita akan cerita banyak tentang situasi dan kondisi bagaimana proses kaderisasi dan bagaimana Ansor itu tumbuh di sana. Saya ke Dan Rohman dulu nih. Dan Rohman ini agak sedikit beda dengan Dan Gofur nih, karena Dan Rohman, sedengar saya, beliau itu ikut kaderisasinya malah di Malaysia. Itu gimana Dan? Ceritain dong Dan. Nah, jadi memang kalau saya asal Madura ya. Asal Madura, oke. Nah, asal Madura tapi dilahirkan di Malaysia. Dilahirkan di Malaysia. Dilahirkan secara harfiah atau secara kaderisasi nih? Ya, secara harfiah. Jadi orang lahirnya tua di Malaysia. Oke. Ya, jadi secara kewarganegaraan ini untuk sekedar informasi, biar nanti saya enak menjelaskan. Secara kewarganegaraan, saya warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia. Tapi sekolah di Indonesia. Sekolahnya di Indonesia. Saya di Jawa Timur itu hampir 12 tahun. Di Gresik dan di Jombang waktu itu di Peterangan. Gitu. Akhirnya balik ke Malaysia tahun 2011. Balik di Malaysia 2011. Nah, saya mengenal NU itu malah pertama itu lewat Gus Durian. Gitu. Gus Durian yang di Malaysia maksudnya? Iya, Gus Durian yang di Malaysia. Jadi karena mengagumi sosok Gus Dur, akhirnya saya mendirikan Gus Durian di Malaysia 2014. Di situ saya bersentuhan dengan teman-teman PCI NU Malaysia. PCI NU, oke. Dari 2014 aktif di situ sampai berdirinya Ansor 2018. Oh, 2018 itu Ansor baru berdiri di sana di Malaysia. Baru berdiri di Malaysia, termasuk Banom PCNU yang masih muda, masih seumur jagung. Saya dan teman-teman menginisiasi adanya Ansor karena beberapa hal di lapangan Malaysia. Begitu. Jadi memang kalau bicara tentang orang Madura nggak lepas dari Gus Dur. Nah, kalau gerakan literasi Gus Dur sampai hari ini masih hidup itu kan Gus Durian. Nah, Gus Durian kolaborasi gerakannya dengan Ansor Banser dong. Akhirnya terlibat di Ansor Banser. Itu menarik ya. Jadi orang asli Indonesia, lahir di Malaysia, balik sekolah di Indonesia, terlibat dengan Gus Durian, kembali lagi ke Malaysia terlibat dengan Gus Durian, dan yang menginisiasi lahirnya Ansor Banser di sana. Prosesnya itu Indonesia banget lah, tapi kelahirannya saja yang Malaysia. Prosesnya Indonesia banget lah. Siap. Dan Heri. Siap. Ini yang menarik ini di Taiwan dan Malaysia. Siap. Ini kan ada tentang yang Ansor Bansernya. Ansor Bansernya. Kalau Malaysia sudah turun waktu DTD pertama, kita turun ke sana juga. Dan Heri pernah ke mana Dan? Malaysia? Ke Malaysia. Waktu Diklat pertama saya hadir ke sana juga, ketemu dengan beliau itu. Tapi waktu itu mungkin saya lupa ingat lah. Nah, ini kan di sana tentunya yang ikut banyak ini. Kalau di Taiwan udah 4 kali kan di DTD, saya juga Taiwan juga ngisi juga. Walaupun kemarin waktu masih COVID juga mengadakan diklat juga, walaupun terbatas kita pakai Zoom mau nggak mau itu Taiwan juga. Sehingga tetapi insya Allah kader di Taiwan juga asik lah, militansinya nggak kalah juga dengan ketika kita langsung bersentuhan langsung ketemu. Nah sampai sekarang pun kita masih komunikasi dengan Taiwan. Sehingga tentang perkembangan Ansor Banser di Taiwan ini yang perlu ditanyakan kan mungkin karena latar belakangnya Ansor Banser baik di Malaysia maupun Taiwan kan beda-beda ini. Ada yang pekerja migran, mungkin ada mahasiswa, mungkin ada orang yang asli juga, rumpun Melayu. Nah, mereka itu bisa masuk kan tentunya dari sahabat-sahabat ini yang aktif selalu menunjukkan manfaat di tengah-tengah masyarakat.
Nah, betul, ini barangkali perlu dikorek itu dari Taiwan dan Malaysia. Iya, betul Dan. Nah, itu yang betul. Itu yang nanti coba kita fokuskan ke sana, apa yang menjadi kiat-kiat khusus dari para komandan-komandan ini di dalam menjaring peserta yang notabene juga itu kan pasti ada orang-orang asli di sana juga. Bukan cuma orang Indonesia saja. Kan kayak gitu. Tapi yang mau saya tahu awalnya itu bagaimana awalnya komandan-komandan ini menginisiasi, apa yang melatar belakangi Ansor Banser itu muncul di kayak di Taiwan, di di Malaysia, itu apa yang menjadi latar belakang munculnya Ansor Banser di sana? Ya. Dari Mas Gofur dulu deh. Dan Gofur. Iya. Siap. Ya. Kalau di Taiwan itu yang melatar belakangi berdirinya Ansor Banser di Taiwan, sebenarnya secara histori Ansor Banser di Taiwan itu sudah muncul ataupun sudah dikenal oleh teman-teman yang ada di sini. Ya, sebelum ibaratnya hampir bersamaan dengan berdirinya PCI-NU Taiwan. Jadi secara histori Ansor Banser di Taiwan itu lahir kurang lebih tahun 2013. 2013, ya, kurang lebih tahun 2013 Ansor Banser di Taiwan sudah lahir, dan itu pun yang dikenal adalah Banser. Ya. Oh, Bansernya yang dikenal ya. Jadi Banser di Taiwan itu lebih dikenal daripada Ansornya. Sejarahnya. Nah, dari awal berdirinya Ansor Banser di Taiwan itu, dulu sebelum kita memakai seragam doreng yang mana awalnya itu sekarang pakai PDL komplit, sekarang itu diperbolehkan di sini. Dulu pakai itu seragam yang hitam itu ya. Oh iya. Yang Banser hitam itu semuanya dulu. Ya, itu sebagai cikal bakal kita berdirinya Banser di Taiwan. Jadi sebelum ada doreng kita seragamnya pakai seragam hitam itu ya, seragam hitam itu ya. Itu kenapa dan Gofur, kenapa yang lebih dikenal di sana itu Banser itu kenapa sih? Ya mungkin kalau dari Indonesia mungkin Banser itu sudah merakyat lah. Iya. Kalau di kampung-kampung itu sudah nggak asing lagi lah dengan Banser, teman-teman yang ada di sini. Dan alhamdulillah kebetulan di Taiwan ini banyak warga Nahdien juga yang mendominasi di Taiwan juga. Jadi secara amaliyah ataupun ibaratnya amalan itu sama itu. Jadi yang melatar belakang kita untuk Banser berdiri di Taiwan ya karena warga Nahdien di sini banyak. Gitu. Warga Nahdien lumayan banyak di sana ya. Ya. Makanya kenapa kok enggak kita buat pengkaderan di sini supaya walaupun di luar negeri tetap kaderisasi jalan kan. Keren. Di situ. Sehingga setelah kembali ke Indonesia itu tetap istilahnya kembali ke khidmatnya ke kampung halamannya masing-masing kan gitu seperti itu. Betul. Terus lambat laun sejarah kita sudah dikenal sampai PCI sudah berdiri, itu akhirnya kita pertama pakai baju doreng ya. Oh, pertama kali pakai baju doreng tuh? Pertama perkenal kita pakai baju doreng, tapi baju doreng dulu tuh enggak nasional, tapi pakai yang NATO itu dulu ya. Doreng-doreng NATO itu dulu. Jadi enggak kayak seperti sekarang nasional itu tidak. Jadi secara historinya seperti itu. Dan itu pun sempat menjadi pertanyaan khususnya bagi warga lokal ya, bagi pihak warga lokal juga, terus dari pihak kepolisian ataupun aparat yang ada di sini. Pasti itu. Ini tentara dari mana ini? Tentara label apa ini? Oke. Dan alhamdulillah kita dari PCI-NU itu juga karena di komposisi kita itu tidak hanya PMI pekerja migran, tapi juga dari mahasiswa juga ada. Oh, berarti itu enggak hanya dari pekerja migran ya? Dari mahasiswa juga ada, terlibat juga di Ansor Banser itu? Iya, terlibat juga Ansor Banser di sini, dari mahasiswa juga ada. Dan dari diaspora yang menikah sama sini pun juga
juga ada. Jadi warga lokal itu juga dia masuk Ansor Banser juga ada tuh? Ada, alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Ada. Ya, jadi dengan seperti itu kita membuka komunikasi. Ya. Jadi bisa memberikan apa ya, istilahnya penjelasan, khususnya bagi pihak keamanan yang ada di sini. Ini bukan militer ini ya, semacam itu. Oke. Pakai doreng. Yang pada akhirnya kita jelaskan bahwasanya kita di sini kayak safety public semacam itu, bukan militer yang mana nanti kita biasa untuk menjaga pengajian kalau kita mengadakan kegiatan besar kayak tabligh akbar ataupun mendatangkan narasumber yang dari Indonesia. Kita ngawal istilahnya, ngepam di sini kan seperti itu. Akhirnya dengan adanya penjelasan seperti itu kita diterima di sini. Dan alhamdulillah setiap kali kita mengadakan kegiatan itu pun diapresiasi dari mereka karena kita juga tertib pertama. Tertib juga aman gitu, tidak terjadi kericuan ataupun lain sebagainya yang tidak diinginkan semacam itu. Jadi dengan adanya Banser alhamdulillah bisa membantu istilahnya tugas-tugas istilahnya pengamanan yang ada di sini. Gitu, kurang lebihnya. Punya peran ganda di sana ya. Bertugas sebagai pekerja sama pengamanan juga. Ya betul. Mantap. Kalau mudah-mudahan nanti Jackie Chan bisa masuk Ansor dan Bang. Siap. Gimana dan Heri? Mudah-mudahan Jackie Chan sama Hung nanti tertarik jadi Ansor Banser juga. Amin, kan? amin. Nanti. Amin. Mantap tuh, mantap. Kalau di Malaysia sendiri kita ke Dan Rohman. Kalau ke Malaysia sendiri itu gimana Dan? Awal mula terbentuknya menginisiasi hadirnya Ansor Banser di sana itu alasannya apa sih? Pertama alasannya yang tentu karena di Malaysia ini kan warga Nahdien itu banyak. Karena saking banyaknya pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia itu sampai pemerintah itu nggak tahu angka pastinya berapa. Wow. Nah, PCNU Malaysia itu berdiri tahun 1999. Jadi udah cukup lama. 99, oke. 99 dan Banom hampir lengkap. Ada Pagar Nusa, Muslimat, Fatayat, ada KMNU. Nah, tapi pergerakan di grassroots, pergerakan di masyarakat Nahdien khususnya di kalangan pekerja itu kurang. Oh, gitu. Dan ada beberapa tantangan bagi kami warga Nahdien di Malaysia itu terhadap pekerja-pekerja migran yang memang kami lihat ideologi kebangsaan itu udah agak sedikit ekstrim. Ini hasil dari beberapa riset yang pernah saya ada lakukan. Datanya ya, ada datanya itu. Iya, ada datanya. Waktu itu saya pernah melakukan riset bersama BNPT dan dari Invest Jogja. Nah, itu akhirnya mendorong kami, teman-teman yang udah lama ada di Malaysia untuk ayo kita mendirikan Ansor gitu kan. Mendirikan Ansor untuk kita masuk ke ranah grassroots. Kita masuk ke ranah pekerja-pekerja migran yang memang selama ini belum tersentuh walaupun PCNU udah dari tahun 1999. Gitu kan. Nah, Ansor ini kan gerakan pemuda. Kalau Fatayat, Muslimat itu kan lebih Ibu Pagar Nusa gitu kan. Nah, karena kita pikir pemuda ini pasti semangat juangnya itu lebih besar. Nah, mungkin ini bisa ini. Akhirnya pada tahun 2018 kita bentuk. Alhamdulillah di baiat langsung oleh Gus Yakut waktu itu beliau ke sini sama Habib Nur Zaman sama Adung tahun 2018. Itu pertama kali berdirinya Ansor Banser. Nah, waktu berdiri pertama kali itu udah ada warga negara Malaysia asli. Kalau saya memang lahir di Malaysia tapi darah saya kan darah Indonesia. Darah Indonesia banget. Iya. Darah Madura apalagi. Madura itu kan Indonesia banget lah. Nah, tapi yang menjadi satu kebanggaan bagi kita waktu itu orang Malaysia asli itu ikut waktu diklat, gitu kan? Waktu diklat itu ada 2 orang yang akhirnya menjadi ketua Rijalul Ansor sama penasehat, gitu. Dan yang sekarang akhirnya menjadi sahabat dekatnya
Gusman, yaitu Kiai Faiz. Dia asli orang Malaysia. Nah, jadi tantangan-tantangan itu yang membuat kami pemuda-pemuda Nahdien itu mau tidak mau kita harus mendirikan Ansor. Nah, akhirnya kita diklat pada pertama kali itu kalau tidak salah tahun 2019 itu hampir 160 orang kalau tidak salah yang hadir. 160 peserta itu. 160 peserta. Itu semuanya orang Indonesia apa campur sama orang lokal juga? Orang lokal itu ada 3 orang kalau tidak salah saya yang akhirnya jadi pengurus tadi, salah satunya Ketua Rijalul Ansor. Nah, itu dari berbagai negeri yang ada di Malaysia, terutama dari Kuala Lumpur, ada dari Pulau Pinang gitu. Dan diklat kita memakai tempat di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur milik pemerintah Indonesia. Hadirnya Ansor dan Banser di Malaysia ini sangat bermanfaat ya bagi masyarakat Malaysia khususnya. Akhirnya sampai kita dikenal oleh pihak kepolisian Malaysia, kita dimintain bantuan, dan yang menarik itu pada Pilpres tahun 2019. Banser ini dimintai tolong oleh pemerintah untuk mengamankan Pilpres karena saking suhu panasnya antara kelompok Prabowo dan Jokowi. Itu terjadi juga di Malaysia, Dan? Itu terjadi juga di Malaysia ya? Kita mengamankan itu, iya, kita membantu kepolisian Malaysia itu di depan KBRI. Karena suhunya yang sangat panas, akhirnya ada beberapa tim yang dari teman-teman Banser itu yang diturunkan. Ya, akhirnya bisa kondusif, mungkin karena barokahnya Kopia NU, barokahnya Ansor gitu kan, akhirnya bisa meredam. Betul. Begitu. Nah, tapi soal seragam ini ya, soal baju yang saya pakai ini doreng, ini dikasih Habib Nurizaman beberapa bulan yang lalu. Nah, perbedaan dengan di Taiwan mungkin di Malaysia agak ketat gitu. Di Malaysia agak ketat ya? Iya, bukan agak sih, memang ketat, dan kita tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan sampai waktu itu komandan kami Pak Nur Alamin itu ke Bukit Aman. Bukit Aman itu ke Polda Metro Jayanya lah kalau di Indonesia. Itu bertemu dengan salah satu petinggi kepolisian namanya Dato Ayub Khan. Dato Ayub Khan, kita bernegosiasi koordinasi bagaimana supaya doreng bisa dipakai. Akhirnya ya tidak diizinkan juga. Tidak diizinkan. Karena ya menyerupai tentara. Itu yang pertama. Akhirnya kita diizinkan pakai kaos hitam black beret. Cukup ditulis Banser di belakang. Harus dikasih logo. Waktu itu kita serahkan baju itu ada logo Indonesianya aja. Nah, tapi disarankan harus ditambahi logo Malaysia. Gitu. Nah, tidak sampai di situ. Ada perdebatan juga waktu itu, saya dan Pak Nur Alamin bersama teman-teman itu ke Ansor ke Jakarta. Kita bertemu Gus Yakut, menceritakan soal ini. Di situ itu ada negosiasi yang sangat alot. Beberapa dari pengurus PP pimpinan itu pusat menginginkan harus tetap pakai doreng karena walau bagaimanapun di negara manapun harus tetap doreng. Akhirnya alhamdulillah dengan kebijakan Gus Yakut, ya dimanapun bumi dipijak ya harus ikut aturan. Ya akhirnya karena Malaysia ini istimewa, ya tidak apa-apa lah. Iya betul. Jadi begitu, memang di setiap tempat itu dia punya latar belakang cerita masing-masing ya. Kalau di Taiwan itu koordinasinya enak, penerimaannya ya baik-baik saja. Berbeda dengan di Malaysia ya. Ada aturan-aturan tertentu yang dia membatasi penggunaan seragam dan lain-lain itu ya. Oke. Dan Rohman dan Gofur, kalau kita di Indonesia sekarang ini kan, maksudnya lihat proses kaderisasi Banser dan lain sebagainya itu kan biasa karena ya memang lahirnya di Indonesia dan besarnya di Indonesia. Di luar negeri ini kan punya tantangan tersendiri tuh. Dia punya tantangan tersendiri. Hakul yakin pasti punya tantangan tersendiri lah. Bagaimana mengkomunikasikan bahwa ada rekrutmen untuk kaderisasi Ansor Banser, informasi-informasi ini harus disebarkan. Itu kan perlu cara, perlu metode, perlu treatment khusus yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang ada di luar, khususnya di Taiwan sama di Malaysia. Kira-kira
mengantisipasi atau bukan mengantisipasi sih, bagaimana cara teman-teman atau sahabat-sahabat ini menginfokan kepada masyarakat atau kepada saudara-saudara kita yang ada di daerah yang sama di Taiwan sama Malaysia untuk ikut terlibat di dalam Ansor Banser. Dan Gofur dulu deh. Kalau di Taiwan gimana sih? Nanti bisa ditambahin juga sama Dan Heri nih. Iya. Kepala Asren Diklatnya kita nih. Kaderisasi. Oke Dan, monggo Dan. Ya, siap. Terima kasih. Jadi untuk pengkaderan kita merekrut biasanya, tapi sebelum itu kita di sini sudah ada beberapa rayon ya. PAC ataupun rayon yang tersebar di seluruh Taiwan. Dan alhamdulillah hingga saat ini sejak berdirinya Ansor Banser di Taiwan hingga sekarang sudah berdiri kurang lebih 8 PAC dan rayon Ansor Banser di Taiwan. 8 PAC dan rayon di Taiwan ya? Iya, betul. Ya, yang mana salah satunya yaitu dari Hualien, yaitu Taiwan ujung timur, timur utara, itu Hualien sana, terus lagi ke PAC dan rayon Taipei itu. Terus yang ketiga yaitu PAC dan rayon Guangyin, bawahnya Taipei. Itu terus lagi PAC dan rayon Taichung, yaitu bawahnya Guangyin. Terus ke bawah lagi PAC dan rayon Changhua. Terus selanjutnya yang keenam yaitu PAC dan rayon Chiayi. Selanjutnya disusul Kaohsiung dan Tongkang. Itu kurang lebih ada 8 PAC dan rayon yang tersebar di seluruh Taiwan. Dan alhamdulillah selama kita pengkaderan di sini, alhamdulillah tidak terlalu banyak kesulitan sih dengan adanya PAC ataupun rayon yang tersebar di Taiwan. Yang karena apa? Kita setiap kali mengadakan diklatsar ataupun sementara kita mengadakan diklatsar ya. Ini kita menyebar informasinya di seluruh ranting PCINU. Ya. Jadi PCINU ranting ini yang ada di Taiwan ini kurang lebih ada 13-14 ranting. Itu. Yang ada PAC dan rayonnya 8 ranting. 8 ranting. Iya, betul. Nah, di sini mempermudahkan kita yaitu untuk menjaring para kader-kader ataupun generasi muda. Nahdien yang menyebar di seluruh Taiwan untuk gabung di Ansor ataupun Banser. Dan ini bisa memberikan kemudahan kita untuk merekrut anggota. Dan alhamdulillah hingga sekarang kita sudah melaksanakan kaderisasi di Klatsar itu 4 kali. 4 kali. Yang ya, 4 kali kaderisasi. Yang pertama yaitu tahun 2019 kita mengadakan 2 kali di Klatsar yaitu DTD 1 dan DTD 2. DTD 1 itu kurang lebih sekitar 160 peserta kurang lebih kalau 160 peserta. Iya, DTD 1 di Klatsar 1 itu. Terus yang kedua DTD 2 itu kurang lebih sekitar 100-an. Kurang lebih 100 peserta. Dan alhamdulillah setelah itu vakum karena ada pandemi. Ya, betul. Karena agenda kita kan tiap tahun itu harus ada diklatsar. Itu karena ada pandemi kita vakum 2 tahun kalau tidak salah itu. Dan kita mulai tahun 2021 ya. 21. Iya, 21. Ya, tahun 2021 kita mulai diklatsar yang ketiga. Dan alhamdulillah diklatsar yang ketiga ini diikuti kurang lebih 125 kalau tidak salah. 25. Itu di data 125 kader. Itu yang ikut diklatsar yang mana salah satunya mulai diklatsar 3 ini sudah ada Banser warga Taiwan asli yang ikut. Itu 1 orang. Banser warga Taiwan asli. Ya, warga Taiwan asli yang ikut. Itu 1 orang. Itu. Dan alhamdulillah pelaksanaan berhasil, sukses dan lancar. Walaupun itu instrukturnya narasumbernya pematerinya lewat
virtual Zoom kemarin. Virtual Zoom. Dan Heri masuk nggak tuh? Dan Heri kayaknya belum kalau di kelas berarti momentum nih untuk rekomendasi Dan Heri Taiwan, menuju Taiwan Dan Heri. Ya, insya Allah itu nanti. Dan alhamdulillah kemarin yang mengisi dan Saimima enggak salah. Oh, dan Faisal itu yang ngisi, dan Kasetma itu terus yang ngisi dari PP juga ada, itu Sekjen juga mengisi kalau enggak salah. Ya. Dan berlanjut tahun 2022 kita mengadakan Diklatsar yang keempat. Ya. Diklatsar keempat ini ya alhamdulillah juga diikuti kurang lebih sekitar 90 anggota peserta yang masuk ke kita. Dan alhamdulillah juga kita laksanakan lewat virtual Zoom juga. Dan ini ada kesempatan untuk Diklatsar yang keempat ini dan Heri alhamdulillah bisa ngisi. Alhamdulillah pas waktu Diklatsar yang keempat itu di Taiwan dan Heri bisa ngisi juga materi ya lewat virtual Zoom. Berarti dan Gofur, berarti total anggota Ansor Banser secara keseluruhan di sana itu berarti kurang lebih ada 500-an ya? Kurang lebih segitu, kurang lebih 500 anggota kader itu belum termasuk kader kita yang belum Diklatsar, karena banyak yang sudah khidmat di sini jadi anggota Banser tapi belum Diklatsar. Dikarenakan faktor faktor waktu kerja. Karena pas waktu Diklatsar dia nggak bisa tabrakan dan lain-lain itu ya. Tabrakan dan lain sebagainya. Dan mahasiswa pun yang dari mahasiswa karena ada mungkin mata kuliah lah di kampusnya. Jam pelajarannya nggak sesuai ya. Yang pada akhirnya pending. Dia belum bisa ikut. Kalau untuk Dan Rahman di Malaysia ini gimana nih? Gimana treatment khusus untuk menjaring peserta dalam proses kaderisasi Ansor Banser? Dan Rahman? Treatment khususnya mungkin semenjak Ansor Banser berdiri itu kita udah mulai aktif ya. Mulai aktif di masyarakat. Kita sudah sering kali, karena di Malaysia ini kan sering kita kedatangan tamu dari Indonesia, ada kiai, ada habib, selalu acara sholawatan, yang jelas ya kiai-kiai dari NU. Setiap ada acara pasti Ansor Banser itu hadir. Teman-teman Banser itu pasti mengawal para kiai dan para ulama. Itu wajib itu. Jadi setiap acara apapun, acara di paguyuban kedaerahan, acara di teman-teman organisasi alumni pesantren yang ada di Malaysia, itu Banser selalu hadir untuk mengamankan acara. Jadi secara otomatis masyarakat itu tahu. Dan mulai dari situ beberapa daerah yang ada di Malaysia seperti di Shah Alam atau ada yang di negeri lain, Pulau Pinang, itu mereka mulai tertarik untuk bergabung di Ansor dan Banser. Sampai saat ini ada 2, yaitu di Shah Alam, PAC, dan juga di Pulau Pinang. Tapi di Pulau Pinang ini belum kita lantik karena kita masih baru, DPD juga masih baru DPD pertama. Dan kendala COVID apalagi waktu itu. Nah, sekarang kita mulai aktif lagi. Nah, yang menjadi kendala di sini sama mungkin dengan di Taiwan ya. Karena kita di sini semua kan pekerja. Jadi mengatur waktu untuk bertemu bersama untuk melakukan DPD itu agak susah. Nah, tapi untuk rekrutmen sendiri, saya sebagai ketua kaderisasi itu yang pertama ialah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, gitu. Membersamai masyarakat. Betul. Di kegiatan apapun, di acara apapun, dan di kesempatan apapun, kita selalu mengenalkan bahwa kita dari NU, bahwa kita ada Ansor, bahwa kita ada Banser, dan teman-teman yang udah mulai aktif jadi Ansor, Banser di Indonesia itu sekarang ini udah bisa terpetakan di Malaysia dan udah mulai banyak. Mantap.
Kalau sebelum ini Ansor dan Banser di Malaysia ini kan mayoritas itu teman-teman dari Jawa. Iya. Dari Jawa, dari Gresik, Lamongan, dan daerah dan lain-lain. Nah, Madura itu bisa dibilang nggak ada sama sekali. Madura jadi itu yang mempelopori anak muda Madura masuk di Ansor Banser ini berarti Mas Rohman nih. Itu nggak ada sama sekali. Dan alhamdulillahnya beberapa tahun ini banyak teman-teman Madura itu yang mulai aktif untuk ikut bergabung dan menunggu kapan ada DTD lagi nih. Gitu. Kemarin mereka udah dilantik, teman-teman alumni pesantren Madura ini. Nah sekarang menunggu DTD. Nah sekarang pengurus masih mengusahakan untuk DTD. Tapi ya kendalanya rekrutmen yang kita lakukan itu sangat hati-hati. Gitu. Gitu. Karena kita memang betul-betul memfilter siapapun yang ingin bergabung. Ya kita punya metode tersendiri, jangan sampai kan nanti yang tergabung di kita kan punya pemahaman yang berbeda gitu kan. Walaupun NU, tapi ada juga yang tidak sejalan dengan kepengurusan Ansor atau ada yang tidak suka dengan beberapa kasus masa lampau. Nah jadi kita betul-betul sangat hati-hati untuk menerima anggota baru yang ingin bergabung di Ansor ataupun di Banser. Begitu Gus. Wow. Ini kan Komandan dan Gofur sama Dan Rahman ini. Saya sebentar nih, Pak. Oke, Dan, siap Dan. Dalam pengkaderan kan tentunya nggak lepas dari biaya ini, ya kan? Nggak di Jawa, nggak di Indonesia, nggak di apalagi di luar negeri. Betul. Ini kan jangan sampai kita dikira bahwa Ansor Banser itu kita cuma cari duit di dalamnya. Loh, maksudnya. Jadi biar sahabat-sahabat tahu betul bahwa di luar pun ketika kita mengadakan diklat itu mandiri. Nah, ini tentang biaya diklat itu dari mana dan Gofur dan Rahman ini? Apakah patungan dari sahabat-sahabat? Penting tuh Dan, penting tuh. Biar orang luar itu tahu bahwa kita di Ansor mengabdi betul gitu loh. Kita itu mengabdi sampai akhir hayat. Jiwa raga mengabdi. Itulah yang ditanyakan. Ya, jangan sampai kita dikira masuk Ansor biar dapat ini. Nah, itu biar sahabat-sahabat semua tahu. Kan monggo Dan Rohman sama Don Gofur ngejelasin bagaimana cara mengumpulkan itu tuh untuk melaksanakan kegiatan. Monggo Dan Rohman dulu. Dan Rohman dulu, monggo deh. Kalau di Malaysia itu setiap acara Ansor apalagi DTD kemarin ya memang biayanya cukup banyak itu. Selain kita patungan pengurus, nah dengan kemandirian ekonomi kita coba untuk menjual apa yang bisa. Kita menjual kaos, baju gitu kan. Nah dari situlah hasil untuk acara apalagi DTD, terus acara-acara besar yang kita laksanakan. Itu seperti itu dan juga uang kas yang kita milikin. Karena di Ansor itu kita ada uang kas sendiri setiap bulan. Ya teman-teman pengurus itu menyisihkan sedikit rezekinya. Karena bukan cuma untuk setiap acara. Ansor di Malaysia itu punya sekretariat dan itu kita sewa setiap bulan. Kita bayar. Sekretariat Ansor Banser yang kita pakai itu kita jadikan musola untuk anak-anak mengaji, untuk ibadah. Nah itu kita bayar setiap bulan dengan hasil uang iuran dari retribusi dari anggota ya? Iuran anggota itu? Iya, itu iuran anggota. Ada yang memang pengurus itu setiap bulan udah tetap segini nominalnya. Gitu. Tapi untuk acara yang besar nominalnya kita cukup banyak. Ini perlu dicatat. Ansor Banser Malaysia tidak pernah meminta proposal kepada siapapun, institusi pemerintah atau kepada siapapun organisasi di luar. Kita mandiri pakai uang kita sendiri. Anggota dan organisasi. Begitu. Keren tuh. Itu inspirasi banget nanti tuh. Kepada sahabat-sahabat Ansor Banser di seluruh Indonesia itu harus jadikan itu sebagai patokan bahwa Ansor Banser, kita berproses di Ansor Banser itu nggak nyari duit, nggak nyari apa-apa selain daripada nyari berkah. Bukankah begitu, Komandan Heri? Itu maksudnya begitu. Sehingga biar sahabat semua tahu bahwa kita itu kan bukan tentang apa dan siapa, atau cari apa, tapi kita bagaimana kita mendharma baktikan apa yang kita punyai untuk organisasi tercinta ini. Ya barangkali Dan Gofur ini. Dan Gofur gimana tuh gimana? Kalau di Taiwan gimana nih? Kalau di Malaysia ini kan menarik nih. Jadi retribusi kesumbangan lah, masing-masing anggota itu menyumbang.
Kalau di Taiwan gimana? Kalau di Taiwan ini apa ya? Karena sebelum kita melaksanakan diklat SAR itu biasanya kan kita sudah istilahnya apa ya? Doktrin militannya itu sudah di awal disampaikan. Oke. Bahwasanya Banser itu tidak ada gajinya. Betul. Banser itu diklat datang sendiri, biaya sendiri. Ya. Seperti itu. Seragam juga beli sendiri. Karena kita sudah doktrin dari sejak awal. Kalau nggak siap silahkan pulang. Kan? Seperti itu. Berarti pilihannya itu hitam putih ya. Kalau nggak mau memilih ini berarti monggo silahkan. Kita nggak memaksa. Silahkan pulang. Ya, dan alhamdulillah dari situ walaupun kita berangkat dari biaya sendiri, bahkan seragam beli sendiri dan lain sebagainya sendiri, itu mereka alhamdulillah semangat semua. Gitu loh. Walaupun iuran sendiri tanpa harus minta sumbangan ataupun yang lainnya tidak. Dan alhamdulillah selama kita memang kader di sini itu seluruhnya murni dari anggota ya. Dari anggota itu sudah sejak awal mau bergabung itu sudah dilatih militan, yaitu untuk masalah biayanya, sehingga pas waktu jadi kader Ansor Banser mereka siap secara totalitasnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau ataupun nanti ibaratnya kita ada agenda besar kayak semacam diklat SAR ataupun susbalan itu sama, iurannya tetap dari anggota kita juga. Iya. Berarti memantapkan konsep kemandirian organisasi. Iya, betul. Seperti itu. Karena kita acuan kita dari PP juga mengarahkan seperti itu. Ya, betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, keren. Gitu Dan Heri, ternyata memang beransor dan berbanser itu panggilan jiwa Dan. Ya, bukan semata-mata kita punya target tertentu yang sifatnya periodik, yang sifatnya momentuman. Enggak, itu panggilan jiwa untuk orang-orang berkhidmat di sana. Iya. Karena saya pernah mengalami ini, contohnya Malaysia nih. Nah, ini sahabat-sahabat Malaysia luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Waktu itu ada pekerja dari Wonosobo ini kerja di Malaysia sana. Dia sakit dan dia sakit nggak bisa pulang. Yang ngurus ini ya sahabat-sahabat antar Malaysia, sehingga dia bisa pulang lagi ke Indonesia. Ya dari hasil iuran dari sahabat-sahabat ini, makanya saya katakan ini sahabat-sahabat ini luar biasa semua ini. Keren. Nah ini yang salah satunya menjadikan militansi kader dimanapun berada, kalau sudah jadi Ansor dan Banser, itu insya Allah itu sudah rela meniatkan hatinya, menginfakkan waktu, tenaga pikiran dan bahkan hartanya untuk Aswaja An-Nahdiyah. Nah ini sahabat-sahabat yang biasa. Tentunya tantangannya kalau di sini dan di Taiwan, Malaysia kan beda-beda juga. Ya, betul. Ini contohnya ditanyakan Dan Rahman juga ini. Di Malaysia itu kan barangkali sahabat-sahabat tahu ada Naam juga, ya kan? Iya kan Dan Rahman? Naam itu apa Dan? Nah, itu betul. Kan ada. Naam itu apa sih? Juga. Naam itu Nahdlatul Ulama Malaysia. Jadi memang warga Malaysia asli yang mendirikan NU. Betul. Kan kalau Indonesia kan ada PCI ya, perwakilan istimewa. Cabang istimewa. Nah, jadi kalau Naam itu memang warga Malaysia asli yang mendirikan NU, dan ini sejarahnya mulai dari dulu. Jadi sejarahnya mulai dari Hadratul Syekh, memang kakeknya Perdana Menteri Malaysia kelima Ahmad Badawi, yaitu Syekh Abdullah Fahim. Itu sejarahnya memang sama-sama pernah berada di kota Mekah, gitu kan. Setelah beliau berdua ini pulang, nah akhirnya Hadratul Syekh mendirikan NU, dan Syekh Abdullah Fahim ini mempunyai ketertarikan bahwa ingin mendirikan NU juga di Malaysia, dan didirikan namanya Nahdlatul Ulama Malaya dulu. Akhirnya karena pergeseran politik dan tidak aktif gitu. Sampai pada titiknya setelah berdirinya Ansor di Malaysia, sejarah itu kembali diungkit begitu ya. Dicari faktanya kembali oleh salah satu penasehat
Ansor, yaitu yang seperti saya jelaskan tadi, Kiai Faiz. Gitu. Dicari lagi, ketemu syairnya, ketemu fakta-faktanya yang sudah lama, akhirnya dihidupkan kembali. Oh, berarti dan sekarang Naam itu juga sudah ada di sana ya? Sekarang ini sudah eksis di sana Naamnya? Sudah dari 2019, dan Komandan Ansor juga, yaitu sahabat Nur Alamin, yang membawa Naam ini ke PBNU waktu itu dan membawa ke PP untuk menjelaskan ini dan mendapat restu. Mulai dari logo itu sama, jadi logo Naam dengan logo NU itu memang sama. Ini memang pure, dan sekarang masih diinisiasi bahwa Naam ini punya Ansor dan Basar yang memang orang Indonesia. Orang Malaysia sendiri, maaf. Orang Malaysia. Nah, kalau PCI itu kan kiblatnya ke PBNU. Tapi kalau Naam itu memang pure ke pemerintah Malaysia. Oke. Berarti jadi menarik semua. Gimana Dan Heri? Yang menarik semua di Taiwan. Ini bagaimana seragam Banser di Taiwan saja loh. Kita tahu sendiri, kalau Bapak kan kita tahu Taiwan cuma di film Mandarin kan. Naik mobil begitu. Coba tanya sahabat Gopur ini. Kalau Banser sudah berseragam, awal kiai dan dia ada di tengah-tengah pasukan, dia sudah ngaturnya sudah kayak melebihi dari itu. Komunikasi baik. Tanyakan sama Dan. Gimana tuh Dan Gopur gimana tuh? Ya, ini biasanya kita setiap bulan sekali itu mengadakan kegiatan tablik akbar ya. Tablik akbar ini biasa kita adakan itu tiap bulan. Itu biasanya mengadakan itu komunitas ataupun forum yang ada di forum warga Indonesia yang ada di Taiwan ataupun dari PCINU sendiri. Di sini, dan alhamdulillah di sini selama kita ada kegiatan pengajian ataupun kegiatan yang lainnya, baik itu dari kegiatan kita sendiri ataupun dari kegiatan orang Taiwan, khususnya pemerintah sini yang meminta Banser untuk pengamanan. Itu ada. Iya, benar ada. Berarti ada jasa pengamanan yang ditawarkan oleh Banser juga nih. Iya, ya karena keren. Itu, jadi pas waktu ada acara pengajian kita ngawal kiai itu kayak seperti di Indonesia, semuanya pakai doreng. Pakai doreng, bikin pagar gitu ya, bikin pagar gitu, seperti itu. Sama juga pas waktu kita di sini biasanya hari raya Idul Fitri itu ada festival Lebaran kan. Itu biasa yang mengadakan pihak pemerintah Taiwan itu ya, karena mungkin menghormati kan di sini juga ada warga Muslim Taiwan juga ya. Itu biasanya tiap tahun sekali itu kita diminta 6 Banser pakai PDL lengkap. Itu untuk ngepam di situ seperti itu. Sama wali kota sini itu yang meminta adalah wali kota, khususnya yang ada di Taipei, itu biasanya tiap tahun sekali. Oke. Beliaunya meminta untuk Banser 6 Banser pakai seragam PDL lengkap untuk ngepam di situ. Berarti secara sosial kemasyarakatan keberadaan Ansor Banser di sana itu sudah sangat diterima ya. Bahkan pemerintah daerah di sana juga menerima, menganggap bahwa dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada masyarakat Taiwan ya. Ya, dan ya alhamdulillah untuk warga sini ataupun pemerintah sini sudah menerima kita. Cuma kita harus menjaga, istilahnya menjaga apa yang mereka percayakan kepada kita, jangan sampai kita ataupun mencoreng lah, istilahnya seperti itu. Nama baik kita jangan sampai seperti itu. Selain itu juga pas waktu rame-ramenya itu teroris itu ya. Betul. Kita pun diminta oleh warga ataupun pemerintah sini, khususnya bagi teman-teman kita yang pakai cadar itu ya, untuk mengganti memakai masker. Gitu, seperti itu. Makanya karena pas waktu ramai-ramainya teroris ISIS itu dulu sempat sini juga menjadi momok juga
Ya, buat kita untuk masalahnya kalau kita tegur terlalu keras ya, itu kan juga jadi persoalan juga tuh. Iya, betul. Iya. Ya, pada akhirnya meminta Banser untuk ansor Banser yang ada di Taiwan khususnya lewat PJNU supaya mensosialisasikan ini yang pakai cadar harus mengganti pakai masker. Supaya kesan negatif terhadap kita itu tidak muncul gitu semacam itu, karena hal-hal semacam itu kurang lebih seperti itu. Mantap. Dan Heri, mantap banget ya, ansor Banser di sana itu diterima seperti warga lokal lah, dia menjadi bagian yang integral daripada masyarakat Taiwan, Pak. Iya, itulah di Malaysia juga begitu. Ansor Banser juga ada sahabat-sahabat yang dipercaya oleh IPD itu. IPD gitu juga. Wow. Iya. Gimana tuh Mas Rohman? Betul ya? Di Malaysia juga ada kayak gitu ya? Ya, ada beberapa anggota yang memang dipercaya untuk menjadi seperti intelnya gitulah. Intel untuk paham-paham ekstremisme. Gitu. Nah, karena pemahaman seperti itu kan juga di Malaysia juga banyak, apalagi kepada teman-teman pekerja migran Indonesia. Jadi memang ada beberapa pengurus ansor dan anggota Banser juga yang dipercaya oleh kepolisian Malaysia untuk menjadi informan ketika ada gerakan-gerakan seperti itu. Dan informan itu kan memang untuk warga kita sendiri. Karena di Malaysia ini cukup banyak organisasi Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi perlu pengawasan yang lebih ekstra kalau cuma pemerintah atau KBRI tidak cukup. Makanya hadirnya ansor dan Banser di Malaysia salah satunya untuk menangani hal-hal seperti itu. Jadi pemerintah masing-masing di sana itu dia bekerja sama untuk menangkal beberapa hal yang dihindari ya, yang dihindari bersama kayak terorisme dan lain-lain, tumbuh suburnya paham-paham intoleran dan lain-lain tuh ya. Oke, menarik tuh Dan Heri. Jadi memang ansor Banser ini dia bukan hanya sebagai sebagai organisasi yang kaku, tapi dia bisa berkoordinasi dengan siapa saja dalam rangka kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif itu loh. Betul. Cuma ini mungkin juga perlu ditanyakan ini, yang sahabat-sahabat ini kan karena sering bergaul dengan orang asli sana kan. Ini kan di Malaysia sama Taiwan mungkin ada yang ciri khas dari masyarakat Taiwan itu apa? Oh iya, betul. Ciri khas masyarakat Malaysia. Iya kan? Oke. Kita bisa bergaul kan karena pasti kita tahu yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan. Oh iya, betul. Nah ini yang bikin kita menarik ya, Banser bisa betul-betul diterima sosoknya di tengah-tengah masyarakat. Iya. Nah, barangkali yang di Taiwan dulu ini dan Gofur bagaimana ini? Monggo Dan Gofur. Yang biasa dilakukan orang sana itu? Iya. Kita itu biasanya ansor Banser di Taiwan itu setiap kali 1 bulan sekali itu kita mengadakan agenda bersih-bersih lingkungan ya. Oh, bersih-bersih lingkungan. Iya, kita mengadakan kegiatan sosial yaitu bersih-bersih lingkungan, yang mana lingkungan itu sekitar kawasan, yang pertama kawasan masjid yang ada di Taiwan. Juga terus kawasan di sekitar PJNU ataupun sekitar markasnya Banser. Itu juga sekitar stasiun yang notabene itu banyak PMI yang mungkin nongkrong di situ ataupun nangkal di situ biasa untuk berkumpul. Di situ kita mengadakan kegiatan sosial seperti itu. Salah satu tujuannya yaitu yaitu supaya warga Taiwan itu mempunyai respect terhadap kita, bahwasanya ternyata ansor Banser itu seperti ini gitu. Ternyata sosialnya bagus dan bahkan dari mereka itu mengapresiasi dengan kegiatan kita semacam itu. Itu yang pertama. Selain dari kegiatan itu kita juga ikut kegiatan semacam kayak sosial. Kegiatan sosial, Ya, kegiatan sosial yang notabene itu mungkin ada bencana semacam itu. Di sini kita mengadakan galang dana semacam itu, termasuk
yang dari warga Taiwan sendiri sering bertanya untuk apa dan buat apa semacam itu. Bahwasanya kita ada semacam flyernya, notice ya, flyer bahwasanya itu kita ada untuk sumbangan bencana alam yang ada di Indonesia, donasi yang ada di Indonesia semacam itu. Akhirnya mereka mengapresiasi kegiatan Ansor Banser seperti itu. Itu yang kedua. Dan untuk selanjutnya itu kita biasa pas waktu sholat Idul Fitri itu ya. Idul Fitri kayak suasananya sudah kayak di Indonesia lah di sini ya. Itu kita biasa takbir keliling gitu. Wow. Mantap. Takbir keliling semacam itu ya. Jadi Ansor Banser sama jamaah PCINU se-Taiwan itu kita mengagendakan takbir keliling malam sholat Idul Fitri ya. Malam hari raya itu kita adakan takbir keliling. Iya, malam takbiran kayak di Indonesia gitu. Ya, kayak di Indonesia itu. Dan itu di Taiwan sendiri juga suka gitu melihat kita. Hal baru buat mereka itu loh. Iya enggak? Karena di sini biasanya kalau bahasanya sembahyangan, kalau di Indonesia kan sembahyang. Sembahyang. Kalau di sini bahasanya pai-pai ya. Pai-pai. Oh, bahasa itu dan Heri itu bahasanya pai-pai. Kalau di sini pai-pai ya. Itu biasanya mereka itu kalau sembahyangan tuh ya sama kayak kita. Keliling keliling sama dewanya semacam itu ya, sama Tuhannya semacam itu, keliling antara kuil satu ke kuil yang lain, dan itu pun pakai pakai alat musik juga sama dengan kita. Kalau takbir keliling pakai itu hadrah itu, kita biasanya hadroh itu. Sholawatan hadroh dan takbir keliling semacam itu, dan mereka mengapresiasi. Nah, hampir sama kulturalnya secara budayanya hampir sama dalam artian kayak hadroh, kalau mereka itu musik semacam itu. Cuma kepercayaan kan kita beda semacam itu. Maka kita lebih dekat di situnya. Berarti berarti penerimaan masyarakat lokal di sana terhadap sahabat-sahabat Ansor Banser di Taiwan ini, salah satunya juga sahabat-sahabat ini terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial juga, sosial kemasyarakatan yang ada di Taiwan. Terus giat-giat kebencanaan itu juga mereka terlibat. Makanya ketika mereka muncul di permukaan, penerimaan itu sudah sangat ringan sekali. Masyarakat lokal di sana menerima sahabat Ansor Banser yang di sana. Gitu Dan Heri. Iya begitu. Cocok gitu. Itulah luar biasanya di luar negeri. Kalau kita keliling luar biasa. Kalau di sana keliling biasa. Iya. Ditonton tuh. Oh, ini ngapain nih? Cuma juga di Malaysia ini. Di Malaysia kan juga hampir sama juga. Karakter orang Melayu kan tentunya tidak jauh beda dengan karakter orang yang ada di Indonesia ini kan. Iya, betul. Karena nggak beda. Tetapi pasti kan ada. Walaupun ada kesamaan, ada perbedaan di sana. Sehingga bagaimana sahabat-sahabat Malaysia ini bisa menyatu dengan mereka. Contohnya betul. Ketika saya diajak ke Tauhid waktu itu. Kan di sana kumpulan banyak orang itu. Dan bagaimana sahabat-sahabat ini bisa diterima oleh masyarakat sana dengan baik juga. Nah itu salah satunya mungkin anak bisa menjelaskan. Kiatnya itu loh, bisa berbaur dengan masyarakat yang asli sana setempat itu bagaimana. Termasuk ketika nanti Dan Rahman umpamanya ada pertandingan Thomas Cup ini. Dan Rahman bela yang mana ini? Betul nih, betul, kita harus tagih di sini dan Heri, kita harus tagih di sini. Bela Indonesia apa bela Malaysia nih? Bisa menyatu itu. Akulturasinya bagaimana? Monggo, Dan Rahman, monggo. Begini ya, kultur budaya dan budayanya kan memang kurang lebih sama ya, Indonesia dengan Malaysia sama-sama aswajannya, kita sama-sama tahu. Nah, tapi ada sedikit tantangan tersendiri, apalagi dengan beberapa isu yang ada di Malaysia yang memang kadang itu menyudutkan kita sendiri, menyudutkan Ansor dan Banser ketika ada beberapa kasus. Nah, itu yang menjadi tantangan kita di tengah masyarakat lokal sendiri dengan derasnya arus informasi. Nah, tapi
dari itu semua tidak menyurutkan teman-teman untuk tetap berbaur dan melakukan sosialisasi, melakukan kerja-kerja sosial dengan masyarakat-masyarakat lokal Malaysia. Contohnya kita sering melakukan seperti sama dengan di Taiwan, kita melakukan bersih-bersih surau, bersih-bersih musola, melakukan gotong royong ketika ada hari raya kurban. Kita sebar anggota kita ke surau-surau yang memang ya karena mereka udah lama di Malaysia dan mereka kenal dengan warga sekitar setempat, kita hadir kita di situ itu bukan dengan nama pribadi, tapi kita memakai atribut, gitu kan, pakai baju banser, pakai peci PCNU, dan mereka tetap tanya apa ini, dan di situ kita menjelaskan. Contoh seperti ada bencana banjir, nah di situ kita ikut andil untuk memberikan sumbangan. Waktu COVID kemarin ya yang terdampak juga banyak warga-warga Malaysia sendiri. Di situ kita memberikan sedikit sumbangan juga kepada warga-warga lokal. Nah, di situ penerimaan warga lokal itu lebih terbuka. Dan yang terpenting itu dari teman-teman yang sudah di kader itu mempunyai wawasan untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa yang selama ini ada informasi-informasi yang tidak betul yang terjadi terhadap Ansor atau Budbanser, itu bisa dijelaskan. Dan akhirnya masyarakat bisa menerima, oh ternyata yang benar seperti ini. Dia dan membuka ruang komunikasi juga ya, Dan? Membuka ruang komunikasi juga tuh. Betul, itu membuka ruang komunikasi, membuka ruang diskusi antara teman-teman kader Banser dengan warga lokal yang ada di Malaysia. Karena kan kader kita ini menyebar di seluruh daerah yang ada di Kuala Lumpur, Selangor. Nah, dan di setiap daerah itu kan pasti ada surau, ada masjid, ada musolahnya, dan teman-teman ini aktif berkegiatan sosial di situ. Akhirnya setiap ada acara pasti teman-teman ini diundang. Walaupun tidak diundang untuk makan, diundang untuk menjaga, diundang acara maulidan, disuruh baca diba, disuruh mimpin ini, disuruh mimpin itu, dan itu yang membuka ruang lebar untuk kita menjemput kader-kader baru yang memang belum terjangkau. Nah, itulah lapangan di Malaysia antara warga lokal dan pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia. Kita punya strategi tersendiri bagaimana kita bisa menerobos masuk ke daerah-daerah mereka, biar tidak terjadi, karena selama ini sedikit saya informasikan, karena selama ini yang punya akses ke pekerja migran Indonesia yang ada di pabrik yang memang tidak tersentuh itu dari orang sebelah. Saya sebut aja seperti underbonya PKS yang ada di Malaysia. Itu mereka banyak, mereka punya Lipo, punya ini, punya itu. Nah, ini tantangan bagi gerakan pemuda Ansor yang ada di Malaysia. Bagaimana kita bisa menerobos di situ? Nah, itu dimulai dengan kedekatan dengan warga lokal. Ketika kita mempunyai kedekatan dengan warga lokal, otomatis kita punya akses. Banyak teman-teman kader itu yang ngurus di musola atau surau yang ada di Malaysia, mulai jadi tukang azannya, mulai aktif di situ. Nah, itu yang membuat kita punya kedekatan dengan warga lokal Malaysia. Betul. Woi, mantap. Dan Heri, ternyata prosesnya juga panjang, Dan. Perjuangan sahabat-sahabat di luar negeri ini untuk menyebarkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah ini luar biasa juga. Perlu kita apresiasi, perlu kita doakan bersama, semoga sahabat-sahabat yang ada di luar negeri, khususnya di Taiwan sama Malaysia, setiap derap langkah perjuangannya mereka itu dinilaikan dengan ibadah dan mendapatkan keberkahan yang maha raksasa. Amin. Jadi, amin. Kita udah ngobrol lumayan banyak sama sahabat-sahabat dari Taiwan, dari Malaysia. Saya minta terima kasih banyak, dan Heri udah mendampingi kita. Dari Taiwan juga makasih banyak, dan Gofur udah bergabung di Ansor Podcast. Dari Malaysia juga, dan Rahman, makasih banyak ya. Semoga teman-teman di sana semua sehat, puasanya lancar sampai menuju hari kemenangan. Amin. Amin. Jadi karena kita udah sampai di penghujung podcast dan cerita-cerita seru ini, saya minta closing statement dong dari Dan Rahman sama Dan Gofur nih.
apa yang bisa disampaikan kepada kita semua, kepada sahabat-sahabat Ansor Bansor di seluruh Indonesia yang bisa menjadi pegangan untuk kita. Monggo Dan Gofur dulu deh, dan Gofur dulu, monggo dari Taiwan yang paling jauh, yang paling jauh. Ya, harapan saya kepada kader-kader Ansor yang ada di manapun berada, baik yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri, itu teruslah berkhidmat dalam satu wadah pergerakan kita, yaitu Ansor Banser. Karena apa? Kita lahir di rahim Nahdlatul Ulama, tidak jauh dari para kiai dan alim ulama yang tentunya memberikan tuntunan kepada kita, tentunya memberikan keberkahan kepada kita yang kelak kita jadikan panutan ataupun pedoman kita dalam menjalankan pergerakan ataupun bergerak di Ansor Banser yang ada di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Itu saya kira, saya harap seluruhnya tetap semangat tanpa harus berkeluh kesah ataupun putus asa. Tentunya tetap satu komando. Itu saja dari saya. Harus satu komando. Mantap. Ya, tetap satu komando. Makasih dan Gofur. Dan Rohman, monggo apa yang bisa sampaikan kepada sahabat-sahabat Ansor Banser? Harapan saya untuk sahabat-sahabat Ansor Banser dimanapun berada, khususnya yang ada di Malaysia, tetap istiqomah dengan militansi kita di semangat perjuangan Ansor dan Banser, dan juga yang terpenting tetap satu komando dengan panglima tertinggi yaitu Gus Yakut. Dan harapan terbesar semoga Nahdlatul Ulama Malaysia bisa segera mencetak kader Ansor Banser yang asli warga Malaysia. Wow, mantap. Itu kita doakan tuh. Saya. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak dan Rahman dan Heri. Terima kasih. Sampaikan sesuatu buat kita sebagai pegangan untuk menuju sahur dan. Monggo Dan. Pak Hari tidak perlu menceritakan bahwa dia bersinar dan memberikan manfaat pada umat manusia. Bunga tidak perlu menceritakan wanginya kepada bang dan kupu-kupu. Dan demikian pun korek pernah dia menceritakan apa fungsi dan gunanya. Tapi dia selalu aktif ketika dibutuhkan. Bukan dari masyarakat, tetapi bagaimana suara Ansor Banser bisa didengar di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih berkata untuk luar biasa. Luar biasa Komandan. Memang andalan, Komandan andalan. Makasih Dan Herio, makasih dan Rohman, makasih Don Gofur sudah bergabung di Ansor Podcast. Ya, kita doakan semoga lancar semua aktivitas masing-masing. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.